warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan ketua kelasnya, siapkan dulu kelasnya. Attention, ready, stand up please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start study, let's pray together. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Miss absen dulu. Ya, Miss. Abdul Ma'ruf, Present. Albert, Tidak ada, Miss. Andi Anissa. Perhatiannya dulu, karena tadi ada yang mengantuk, ada yang sudah lesu. Kita ice breaking dulu ya. How are you today? Oke, sudah fresh semua. Baik, kita langsung saja. Tentang apa? Tentang recount. Recount teksnya lebih spesifik kepada personal recount. Apa sih itu personal recount? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Pengalaman menceritakan pengalaman pribadi. Oke, yang menceritakan pengalaman pribadi. Jadi, recount teks itu kan ada 3. Ada personal recount yang pernah kita pelajari, ada historical recount, dan ada biographical recount. Untuk hari ini kita bakal belajar tentang historical recount. Ada yang tahu apa sih itu artinya historical? Ada yang tahu apa itu history? Sejarah, iya. Jadi, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita bakal menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari historical recount. Dan yang kedua, kita akan membuat recount teks dengan ketentuan yang berlaku dengan secara kreatif. Jadi kakak jelaskan dulu, recount teks itu menceritakan peristiwa sejarah. Ada yang tahu yang mana itu kira-kira kalau peristiwa sejarah contohnya? Proklamasi, apa lagi? Selain proklamasi. Ini yang belajar sejarah kan? Belajar. Selain proklamasi ada yang tahu? Sejarah pahlawan. Iya, kejadian G30 PKI. Oke, coba perhatikan gambar di atas. Nah, kira-kira gambar ini itu histori atau sejarahnya tentang pembacaan teks proklamasi. Siapa yang bacakan? Soekarno. Kalian boleh mengambil haknya masing-masing. Silahkan buka grupnya. Ada di situ Miss kirim dialog. Coba perhatikan. Miss kasih waktu kalian baca 1 menit dari sekarang. Oke, setelah kalian membaca tadi dialog tersebut, nah, kenapa kalian Miss kirimkan seperti itu? Karena sekarang kita bakal bermain role play, bermain peran. Nah, di situ ada berapa tokoh dalam dialog tersebut? Ada 4. 4, 6, Sama rakyat. Soekarno.
boleh. Atau Miss tunjuk? Ada yang mau jadi Soekarno angkat tangan coba. Yang berani dong. It's okay. Apa? Oke, Bapak Muhammad Hatta siapa? Ayo. Muhammad. Oke. Next ada Ahmad Subarjo. Oke. Suka. Oke, sekarang sudah ada pemeran Soekarno, Fatmawati, Soekarni, dan Bapak Muhammad Hatta. Siapa lagi tadi? Ahmad Subarjo. Nah, yang 5 orang ini dan teman-teman yang di bawah sebagai rakyat, coba anggap kalian benar-benar berada pada saat proklamasi. Nah, rakyat-rakyat ini anggap diri kalian itu adalah pejuang-pejuang kemerdekaan. Oke? Merdeka. Soekarno harus benar-benar menjadi seorang presiden. Oke, bagaimana? Boleh kita mulai? Oke. Start from now. Saudara-saudara sekalian, setelah melalui berbagai perundingan dan pertimbangan nasib bangsa, saatnya kita menyatakan kemerdekaan Indonesia. Benar, rakyat telah lama menanti momen bersejarah ini. Kita tidak bisa menunda lagi. Bung Karno, Bung Hatta, kita harus segera menyusun teks proklamasi. Ini demi menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Baik, mari kita susun bersama. Kita nyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan kita bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan ini. Saya sudah siapkan bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi dibacakan. Karena Bung Hatta, rakyat sudah berkumpul di depan rumah. Mereka siap menyaksikan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, mari kita sampaikan kepada seluruh rakyat. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka! Oke, tepuk tangannya dulu. Oke, tadi kita sudah bermain role play. Bagaimana ketika pahlawan kita dan Bapak Presiden Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi. Nah, kakak ada pertanyaan refleksi. Pembelajaran apa sih yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan kita tadi? Ada yang bisa? Raise your hand. Apa pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari kegiatan kita tadi? Apa? Coba. Kita di sini mengetahui bahwa pahlawan yang dulunya itu banyak melewati rintangan, mulai dari kematian, ya begitu kan. Terus kita yang sekarang yang ada di zaman ini, kita harus bisa menghargai pahlawan-pahlawan tersebut dan melindungi Indonesia, menjaga Indonesia sebaik-baiknya. Jadi itu pembelajaran yang bisa kita dapatkan salah satunya. Nah, pertanyaan refleksi kedua, kalau semisalnya peran kalian tadi ini nyata, apa sih yang kalian bisa rasakan? Semangat, sedih. Baik, di sini kakak bakal mulai menjelaskan materi kita hari ini, yaitu historical recount yang membahas peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, coba ini yang paling belakang, boleh bacakan Miss pengertian dari historical recount. Adalah jenis rekonteks yang menceritakan mengenai kejadian bersejarah, tempat bersejarah hingga benda bersejarah. Historical recount itu yang menceritakan tentang kejadian bersejarah, tempat dan benda yang bersejarah. Nah, sama dengan personal recount sebelumnya yang kalian pernah pelajari, ini generic structure-nya sama kan? Ada orientation, ada events, ada reorientation. Perhatikan, ini ada cerita proklamasi lagi, Proclamation of Indonesian Independence. Coba kita analisis dulu. Mana sih orientation, events, dan reorientation? Kalau events
Orientation kira-kira dari mana sampai mana? Coba kalian baca baik-baik dulu. Ada proklamasi sampai 17 Agustus. Oke, ada teman yang mengatakan start from proclamation until August 1945. Ada pendapat lain? And from proclamation until sampai 1945 ada dari 1949. Kalau eventsnya kira-kira dari mana? Events isinya dari sini Iya, sampai 27 Desember. sampai 27 Desember. Jadi yang di bawahnya itu masuk? Oke, kita lihat dulu. Oke. Orientation dari The Proclamation of Indonesian Independence was read at 10 AM on Friday, 7 August 1945. Nah, eventsnya dari Declaration sampai tadi 1949, 27 Desember 1949, dan reorientationnya, the document was signed by Soekarno and Muhammad Hatta, who were appointed President and Vice President respectively the following day. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada yang bertanya, kakak yang pahami semua apa yang kita pelajari hari ini? About historical recount. Kalau general structure-nya apa saja? Tadi yang pertama Oke, jadi ada 3 sama semua sama dengan personal recount. So, oke, tugas kalian selanjutnya bawa di buku masing-masing. Tugas kalian bakal buat historical recount peristiwa bersejarah. Nah, tapi peristiwa bersejarah yang ini harus yang fakta, kayak ini proklamasi yang benar-benar terjadi. Jangan yang peristiwa bersejarah kayak dongeng. Apa itu contohnya? Kayak Roro Jonggrang, itu bukan peristiwa bersejarah, itu dongeng. Oke? Jadi yang harus kayak fakta. Contoh kayak Sumpah Pemuda, itu juga salah satu historical recount. Jadi tugas kalian masing-masing di bukunya. Nah, perhatikan generic structure-nya. Ada orientation, events, dan reorientation. Paham? Oke, silahkan kita mulai bekerja dari sekarang. Oke, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, tapi sebelum kita tutup, kakak punya tugas tambahan sedikit untuk kalian, yaitu merefleksikan bagaimana sih perasaan kalian dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalian tulis dalam bukunya, terserah kalian mau hias bagaimana atau kalian mau buat mind mapping. Apa tadi refleksinya? Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Oke, silahkan ketua kelas siapkan temannya. Attention, stand up please. Say thank you to the teacher. Thank